belajar mengajar kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kemudahan kelancaran dengan memberikan ilmu dan kemudahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu? Ada yang tidak hadir. Siapa? Claudia, Ya, Claudia, Delita, ya. sama Megi. Oke. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap ya? Tetap semangat ya. Pasti itu semua. Iya, tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan ya. Oke. Silakan maskernya dipakai. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan refresh kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Kira-kira kita belajar apa minggu kemarin? Perubahan sosial dan kehidupan masyarakat. Perubahan Sosial. sosial Dalam kehidupan masyarakat. dalam kehidupan masyarakat. Iya, perubahan sosial khususnya mengenai Bentuk-bentuk. iya bentuk-bentuk perubahan Sosial. sosial. Masih ingat Bintang? Masih ingat, Bu? Ada berapa bentuk perubahan sosial? Oke, di masyarakat? jadi terbagi jadi 3. Yang pertama berdasarkan waktu. Ya. Ada yang namanya perubahan lama atau evolusi dan ada perubahan cepat atau revolusi. Iya. Yang kedua berdasarkan ukuran. Ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Ya. Dan yang ketiga berdasarkan proses perencanaan ada perubahan yang dikehendaki Ya. dan perubahan yang tidak dikehendaki. Oke, Bu. Oke. Yang lain, ada yang ingin menambahkan? Barangkali ada yang kurang dari Bintang. Ya, silakan Yogi. Sedikit menambahkan, Ya. yaitu ada yang berdasarkan setelah perubahan terbagi menjadi 2, yaitu struktural dan proses. Kemudian berdasarkan perubahan berdasarkan caranya, yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Iya. Berarti ada berapa macam bentuk perubahan sosial yang sudah kita pelajari minggu kemarin? 5. Ada 8. Iya, 8 bentuk ya dengan 5 klasifikasi. Oh, iya. Baik, Ibu lanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah
lebih baik gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya, sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi diulangi, manfaat dari belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Artinya berarti dalam masyarakat setiap kita itu kalau bisa dapat menghindari semua faktor penghambat tadi. Dengan demikian kita bisa mendorong masyarakat kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, untuk melihat lebih jauh mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, Ibu akan menayangkan video singkat ya tentang faktor-faktor tersebut. Silakan kalian amati. Kemudian nanti kita akan menganalisis sebuah artikel setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Ibu tayangkan berikut ini. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat menandai bahwa kehidupan sosial tidak pernah statis. Kita sebagai individu senantiasa mengalami perubahan baik secara fisik maupun
barangkali? Itu. Ya. Sikap konservatif adalah sikap yang sulit untuk melakukan perubahan akan membawa rentabilitas dan tidak baik dalam semua kehidupan. Iya. Bagaimana Bintang? Oh, jadi maksudnya masyarakat yang mungkin keras kepala gitu ya? Iya. Atau masyarakat lama tradisional gitu? Ya, paham. Sikap yang mempertahankan tradisi lama. Oh iya. Yang berpegang teguh kepada tradisi lama ya. Nah, orang yang seperti itu adalah kelompok yang enggan melakukan perubahan baru. Nah, baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat ya. Nah, dari tayangan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial yang faktor pendorong perubahan sosial itu terbagi menjadi dua ya, bisa berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Bisa diulang kembali kira-kira Ramadan barangkali dari tayangan di video tadi bisa disimpulkan apa saja yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Pertama, kontak dengan budaya lain, Bu. Ya. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Iya. Toleransi. Sistem stratifikasi sosial terbuka ya. Ya, penduduk heterogen. Iya. Ketidakpuasan masyarakat Tidak. terhadap bidang Terhadap kehidupan. bidang-bidang kehidupan tertentu. Orientasi masa depan. Ya. Terus adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Berarti ada 9 faktor pendorong yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Kemudian Desti, iya, apa saja yang termasuk ke faktor penghambat perubahan sosial yang sudah ditayangkan dari video tadi? Ada berapa faktor yang menjadi penghambat laju perubahan sosial masyarakat? Ada 3. Ada 3. Ya, sebutkan Desti. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kemudian Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kemudian Masyarakat tradisional yang sikap masyarakat yang tradisional dan konservatif. Ya, menurut Desti ada 3 faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial. Ada kira-kira yang mau menambahkan selain 3 faktor itu ya? Silakan Yogi. Jadi selain dari tiga rekomendasi tadi, yang banyak faktor Iya. penghambat yaitu adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. Iya. Kemudian adanya rasa takut akan kegoyahan dari masyarakat. Di sini maksudnya kegoyahan itu maksudnya terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Iya. Kemudian prasangka atas hal-hal baru atau asing, misalnya maksudnya budaya tertentu yang masih dianggap tabu gitu. Kemudian hambatan yang bersifat ideologis atau pandangan pemikiran dan kebiasaan yang sudah mendarai atau yang sudah menjatuhkan. Iya. Kemudian yang terakhir nilai bahwa hidup pada hakikatnya adalah butuh, buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dan tidak dapat diperbaiki lagi. Itu makanya yang membuat orang menjadi malas akhirnya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, karena sistem nilai tadi yang sudah tertanamnya bahwa hakikat hidup itu sesungguhnya buruk, sehingga
bisa lagi diubah menjadi lebih baik. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial ini, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja, ya, di situ terdapat artikel. Nah, silakan nanti kalian analisis apa-apa saja faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial yang terdapat dalam artikel tersebut. Silakan setiap kelompok didiskusikan bersama-sama, ya. Silakan dibaca, fokus ya dengan artikelnya. Silakan dianalisis apa saja yang termasuk faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Karena keadaan iya bisa tertangkap hal baru. Oke, waktunya selesai. Kita akan bahas pertanyaannya mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Mulainya jawabannya, menjelaskan hasil analisisnya. Silakan kelompok 1. Dewa. Ya. Ronda. Ya, betul. Ya, ke depan silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ibu Terabi Namafi sebagai juru bicara, beserta Surya Guru Sumar sebagai asisten
telah kami diskusi, baiklah. Jadi dari artikel yang telah sama-sama kita baca, terdapat 4 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat yang kami temukan. Oke, kita ke faktor pendorong terlebih dahulu. Yang pertama, sikap saling menghargai dan ada keinginan untuk maju. Oke, jadi dari artikel tersebut sudah dijelaskan bahwa sang kepala dinas, kepala dinas pariwisata ingin mengadakan lomba event, yang artinya setiap lomba event itu menghasilkan sebuah karya, dan karya tersebut agar bisa dihargai dan untuk menemukan penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan ada keinginan untuk maju termasuk dalam faktor pendorong dalam perubahan sosial. Oke, yang kedua, sistem terbuka lapisan masyarakat. Sang kepala dinas tadi juga menyebutkan bahwa sangat menyayangkan sekali dengan adanya pandemi COVID-19 tidak adanya wisatawan yang berkunjung. Oke, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Belitung Timur ini kita termasuk masyarakat terbuka. Artinya kita menerima paham-paham baru dari luar, ya, yang artinya tetap juga kita pilih secara selektif. Jadi sistem terbuka lapisan masyarakat juga termasuk dalam faktor pendorong perubahan sosial. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat ini maksudnya kita pas 2020 kemarin memang COVID meningkat ya. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan kepala dinas ini seperti menyayangkan gitu. Karena dari kunjungan wisatawan berkurang atau segala macam. Jadi kepala dinas ini merasa kecewa karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, merasa tidak puas. Nah, karena ketidakpuasan tersebut, beliau merencanakan beberapa perlombaan pada tahun 2021 atau event-event yang bisa dilaksanakan. Ini juga terkait dengan faktor pendorong di poin nomor 4, yaitu adanya orientasi ke masa depan. Jadi, berawal dari ketidakpuasan masyarakat atau ketidakpuasan dari beliau sang kepala dinas ini, akhirnya beliau bisa berorientasi ke masa depan. Beliau merencanakan, memplanning sebuah acara atau event serta lomba agar bisa kita masyarakat Belitung Timur ini melaksanakannya seperti itu. Jadi kurang lebih itu untuk faktor pendorong. Bisa lanjut ke faktor penghambat. Di faktor penghambat ini kami hanya menemukan 2 poin. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Adanya COVID-19 justru menghambat pertemuan antar masyarakat. Jadi itu masyarakat Belitung tidak ada kunjungan wisatawan gitu, akhirnya kita kekurangan kurang komunikasi gitu kan orang. Misalnya tentang ini gitu. Jadi kurangnya hubungan masyarakat lain termasuk faktor penghambat yang pertama. Dan faktor penghambat yang kedua, prasangka atas hal-hal baru atau asing. Hal-hal baru atau asing di sini bisa disebut dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, kita merasa takut, pastinya kita tidak nak sakit, kita ingin sehat selalu. Makanya itu juga orang-orang juga berpikiran seperti itu, makanya tidak akan dapat terjadi pertemuan antar masyarakat. Jadi itu yang termasuk faktor penghambat dari perubahan sosial dalam artikel yang telah kita baca bersama. Oke, itu saja dari kami. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau menambahkan atau barangkali mau menyanggah ya menanggapi dari jawaban kelompok 1, silakan. Kelompok 2 barangkali mau menambahkan dari jawaban kelompok 1. Kelompok 1 sudah menguraikan jawabannya. Dari kesimpulan kelompok 1 terdapat 4 ya faktor pendorong dan 2 faktor penghambat. Silakan. Barangkali kelompok 2 memiliki hasil analisis yang berbeda dari kelompok 1 ya. Silakan. Kalau ada yang berbeda silakan ditambahkan. Kami ingin menambahkan satu poin saja ya, faktor dan faktor penghambat. Menurutnya pandemi COVID-19 sedang
2020 telah menggerus sektor pariwisata di wilayah Timur. Iya, munculnya pandemi COVID-19 telah menggerus sektor ekonomi, ya, sektor perekonomian di Kabupaten Belitung Timur. Oke, jawaban dari kelompok 2 menambahkan ya, menambahkan ini untuk faktor penghambat. Oke, silakan kelompok 3 mau ditambahkan barangkali. Ada yang mau ditambahkan? Silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalau misalnya mau menanggapi jawaban dari kelompok 2 barangkali. Menurut kelompok 2 mereka menambahkan di faktor penghambat bahwa pandemi COVID-19 itu telah menggerus sektor perekonomian di Kabupaten Belitung Timur khususnya. Silakan kelompok 3 barangkali memiliki analisis yang berbeda dari kelompok 1 dan 2. Ya. Karena adanya sesuatu akan merusak event-event yang sudah terjadwal, maka kepala dinas pariwisata melaksanakan event tersebut untuk mempertahankan kebudayaan pariwisata. Mempertahankan kebudayaan pariwisata. Mempertahankan kejayaan pariwisata di Belitung dari Belitung. Sebenarnya sebagai salah satu solusi gitu dalam mengatasi pandemi COVID ini, bagaimana seharusnya sektor wisata itu berkembang. Jadi hal tersebut merupakan salah satu solusi gitu, dalam mengatasi bagaimana wisata tadi tidak terganggu atau tidak terdampak karena COVID tadi. Jadi itu Faktor pendorongnya. Oke. Silakan ada yang lain barangkali dari kelompok 1 dan 2. Bu, mau menambahkan Bu. Dari faktor pendorong. Iya. Faktor pendorong itu adanya orientasi ke masa depan. Nah, contohnya yaitu sikap untuk mengembangkan wisata bawah laut di gugusan Pulau Belitung. Iya. Jadi ada rencana gitu ya. Iya, rencana. Dari pemerintah daerah kita untuk mengembangkan wisata kelautan ya. Iya. Iya. Untuk mengembangkan wisata bawah laut ya. Berarti itu termasuk nanti faktor pendorong perubahan sosial ya. Oke. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Aduh. Sudah? Cukup? Cukup. Berarti kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat yang bisa kita analisis dari artikel yang berjudul "Dihantam Pandemi Ini yang Dialami Pariwisata Belitung Timur". Oke, dari kesimpulan yang diambil oleh masing-masing kelompok tadi itu sudah tepat ya, sudah mendekati sempurna. Antara lain dari kelompok 1 mengatakan bahwa terdapat 4 faktor pendorong di situ. Di antaranya adalah sikap menghargai hasil karya orang lain ya. Bintang tadi dijelaskan sikap menghargai hasil karya orang lain dengan pernyataan apa tadi? Bintang? Membedakannya sebuah lomba maka Ya. menghadirkan sebuah karya. Iya, dengan dilakukannya event-event ya. Iya. Nah, sehingga orang termotivasi untuk menghasilkan karya-karya, iya, karya-karya baru gitu ya. Nah,
kepala dinas sudah menyiapkan sebuah acara gitu, khususnya juga mengundang para wisatawan. Iya. Jadi terdapat berbagai masyarakat yang bertemu sehingga memunculkan perubahan baru. Iya. Bagaimana ini Bintang dengan kondisi pandemi ya seperti sekarang ini, bagaimana rencana yang direncanakan oleh pemerintah daerah kita nanti dengan misalnya mengundang pihak-pihak dari luar misalnya. Bagaimana ini dengan kondisi yang ya di satu sisi kondisi ini mengharuskan gitu ya, mengharuskan kita membatasi mobilitas ya, membatasi keramaian, kerumunan seperti itu. Bagaimana ini? Iya, maksudnya dari jawaban iya, sikap terbuka tadi. Iya. Ada jalan tadi kita protokol. Iya. Iya. Pada dasarnya setiap acara lomba ini bisa dilaksanakan, tapi dalam lingkup Belitung Timur saja maksudnya. Iya. Jadi tidak ada orang luar. Jadi hanya masyarakat lokal yang mengikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Nah, dengan persyaratan misalnya membutuhkan vaksin, yang sudah vaksin yang boleh ikut acara atau yang sudah ikuti vaksin dan sebagainya, atau melakukan secara virtual Iya. sebagai salah satu alternatif. Iya. Gitu. Artinya berarti semua kegiatan tadi bisa kita lakukan dengan syarat harus mematuhi prokes ya yang sudah ditentukan. Oke, dua lagi tadi dari kelompok 1 yang merupakan faktor pendorong adalah Adanya orientasi. adanya orientasi ke masa depan ya. Bintang ini dikuatkan dengan pernyataan harapan kepala pariwisata untuk mengembangkan harapan kepala dinas pariwisata tadi dengan mengadakan lomba. Lomba dan juga yang seperti yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi Bu, Iya. ingin mengembangkan wisata pulau Lima. Iya. Oke, dari kelompok 1 berarti tadi sudah bisa kita simpulkan ya bahwa dalam artikel di atas menurut kelompok 1 ada 4 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat perubahan. Antara lain yang menurut faktor penghambat tadi kelompok 1 Kurangnya hubungan dengan masyarakat. iya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain karena memang iya kondisi pandemi. Artinya berarti semua mobilitas itu dibatasi ya. Iya. Mobilitas dibatasi, akibatnya hubungan dengan masyarakat luar otomatis terbatas atau menjadi berkurang ya. Satu lagi tadi dari kelompok 1 Prasangka atas hal-hal baru atau prasangka, iya. Di kondisi pandemi, karena memang tadi kita harus menjaga jarak, ya. Ini berarti kita juga harus berhati-hati ya, berhati-hati. Yang akhirnya kadang-kadang kita muncul prasangka ya, prasangka negatif gitu, terhadap orang lain. Barangkali itu yang bisa disimpulkan oleh kelompok 1. Iya. Nah, kemudian ditambahkan lagi tadi dari kelompok 2 bahwa faktor penghambat perubahan sosial yang terdapat dalam artikel tersebut adalah penghambatnya tadi kelompok 2. Iya. Bahwa kondisi ini telah menggerus ya sektor pariwisata di Kabupaten
silakan nanti dijawab. Ya, waktu 1 menit ya. Silakan dijawab pertanyaannya. 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dijawab. Jadi apakah proses belajar mengajar kita yang menjadi berhasil atau tidak kalian tahu sejauh mana keberhasilan yang sudah kita capai? Oke, silakan diisi waktu 10 menit dari sekarang. Jangan lupa dituliskan namanya di kelas ya. Oke, waktunya habis ya. Cukup. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya, mengenai hasil nanti akan Ibu beritakan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dan akan membahas tentang materi dampak dari perubahan sosial. Nah, untuk itu diharapkan pada seluruh siswa tolong dipelajari buku siswa halaman 28 sampai 30. Nah, ya. Tentang bahasan dampak perubahan sosial. Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Oke? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.